Perkenalkan, nama saya Putu Angga Pratama dengan NIM 2021 31111 dari kelas Metodologi Ilmu Penelitian Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti-inti dari laporan UAS saya. Pada latar belakang makalah saya ini, secara garis besar yaitu teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan sistem informasi organisasi dengan basis data terdistribusi yang tidak dapat diubah. Blockchain dapat melindungi data dari manipulasi dan serangan. Teknologi ini juga menawarkan transparansi dan auditabilitas tinggi untuk melacak aktivitas mencurigakan. Meskipun blockchain menjanjikan, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti skalabilitas dan biaya. Secara keseluruhan, blockchain dapat meningkatkan integritas dan keandalan sistem keamanan informasi menghadapi ancaman keamanan data yang kompleks. Sebelum masuk ke inti-inti dari makalah ini, di sini saya akan membahas konsep dasar blockchain. Blockchain merupakan sistem basis data terdistribusi yang memiliki serangkaian blok yang dapat menyimpan informasi dari transaksi user. Ini memungkinkan pendataan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Blockchain juga awalnya dikenal sebagai teknologi di balik mata uang kripto seperti Bitcoin, tetapi sekarang diterapkan dalam berbagai industri dan aplikasi termasuk keamanan, logistik, perbankan, dan berbagai macam aspek lainnya yang memiliki sistem transaksi di dalamnya. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur blockchain. Di sini kebutuhannya yaitu yang pertama jaringan pada sistem komputer yang terhubung dengan baik. Yang kedua, komputasi maupun spesifikasi yang memadai pada setiap node-nya. Dan yang ketiga, data storage yang besar untuk menampung semua data-data pada blockchain. Yang kedua, ada platform blockchain. Yang pertama itu pemilihan platform blockchain yang sesuai. Contohnya seperti Ethereum, Hyperledger, Fabric, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada penerapan konsensus dan di sini saya menggunakan penerapan konsensus proof of work dengan kebutuhan sistem keamanan yang sesuai. Selanjutnya ada menggunakan metode permission blockchain agar lebih terjaga keamanannya sesuai dengan tingkat desentralisasi yang dibutuhkan. Ketiga, ada pengembangan smart contract yang membutuhkan pengembangan smart contract untuk membuat logika bisnis. Selanjutnya ada smart contract harus diauditabilitas guna memastikan tidak ada bug maupun risiko keamanan. Selanjutnya, yang keempat ada pengelolaan data. Yang pertama, kebutuhannya itu melakukan standarisasi pengelolaan dan pertukaran data antar nodes. Kedua, menerapkan mekanisme onboarding dan offboarding data ke dalam blockchain. Yang ketiga, mengatur privacy dan visibility data per transaksi atau node seperti dalam pendataan transparansi. Yang kelima, ada operasional. Kebutuhannya itu cuma satu, yaitu mempersiapkan personel yang bertugas monitoring, scaling, dan maintenance blockchain secara berkala. Selanjutnya ada perancangan penelitian. Berdasarkan dari judul penelitian saya yaitu penerapan teknologi blockchain pada sistem keamanan. Di sini diterapkan bahwa jenis penelitian saya ini adalah kuantitatif eksperimental semu dengan pretest dan post-test control group design. Dengan ketentuan dalam penelitian ini mengambil simulasi itu populasinya seluruh pegawai BUMN di Indonesia dengan sampel 80 orang yang terdiri dari 40 eksperimen group dan 40 control group dengan teknik sampling yaitu purposive sampling. Dengan penjelasan yang lebih rinci yaitu yang pertama, pada rancangan penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas penerapan blockchain. Yang kedua, variabel terikat yang berisikan kerahasiaan informasi, integritas informasi, ketersediaan informasi, auditabilitas transaksi. Selanjutnya ada definisi operasional variabel sendiri, yaitu yang pertama penerapan blockchain, yaitu melakukan implementasi platform blockchain pada sistem manajemen data perusahaan. Yang kedua ada kerahasiaan informasi, yaitu merupakan kemampuan menjaga informasi dari akses pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada integritas informasi, yaitu kemampuan menjaga informasi dari perubahan yang tidak sah. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang berisi dengan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian ini dimaksud
digunakan untuk mengumpulkan data-data guna merangkum laporan ini. Selanjutnya ada teknis analisis data, yaitu yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas, uji beda rata-rata pretest dan posttest, lalu ada analisis regresi linear berganda. Untuk penjelasan teknik analisis di sini, yang pertama ada uji validitas. Uji validitas itu merupakan mengukur sejauh mana suatu data dapat mengukur dengan akurat konsep atau variabel yang dituju. Validitas dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada validitas konten, validitas konstruksi, validitas kriteria. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas mencerminkan tingkat konsistensi atau kestabilan dari suatu instrumen atau dataset pengukur dengan cara menampilkan sejauh mana suatu data dapat diandalkan dan memberikan hasil yang konsisten jika diulang pengukurannya. Contohnya di sini seperti reliabilitas internal, reliabilitas tes ulang, reliabilitas paralel, dan reliabilitas split half. Selanjutnya ada uji beda rata-rata pretest dan posttest. Pengujian ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk melakukan evaluasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua dataset, yaitu skor sebelumnya yang merupakan pretest dan skor setelahnya yaitu posttest yang termasuk dari suatu intervensi atau perlakuan. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Metode ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antar satu variabel dependen atau variabel respons dengan dua atau lebih variabel independen atau yang terdepannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.